Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala yamtillah ma ba'du. Para sahabat bisikan dari langit dan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetap diberikan limpahan rahmat, maunah, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat suka membaca buku-buku puisi, ya, baik yang ditulis oleh para penulis dalam negeri maupun penulis luar negeri. Katakanlah seperti yang ditulis oleh Remi Silado ini. Remi Silado ini menggambarkan bagaimana tentang keindonesiaan, ya, lalu dipuisikan. Sama halnya ketika Pramuti Anantatur dalam menulis tentang banyak hal keindonesiaan lalu dijadikan novel-novel yang hampir pada saat itu Pramuti Anantatur itu mendapatkan hadiah Nobel, satu-satunya di Indonesia mungkin seandainya itu bisa mendapatkan Nobel. Karena negara-negara yang lain itu sudah banyak yang mendapatkan Nobel, di antaranya Najib Mahfud itu pada tahun 1988 di Mesir, dan Wisława Szymborska itu, dan masih banyak lagi peraih Nobel sastra itu di negara-negara Eropa, khususnya orang-orang yang bergenkan Yahudi pada kehidupan ini. Tapi yang ingin saya diskusikan pada saat hari ini adalah bagaimana kebanggaan kita ini adalah tentang Indonesia kita sendiri. Nasionalisme kita, kebanggaan kita, atau yang dalam istilahnya orang-orang Nahdlatul Ulama itu adalah hubbul waton minal iman, yaitu cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Indonesia ini kalau saya melihat langsung, baik dalam banyak puisi-puisi yang ditulis oleh para penyair-penyair, dan juga ketika saya melihat langsung di lapangan, ya saya kira sangat luar biasa ketika kita bandingkan dengan negara-negara di luar sana. Sampai saat hari ini Indonesia ini setelah penjajah itu pulang, seperti Portugal, Belanda, Inggris, Jepang, dan beberapa penjajah yang lain yang tidak lama mungkin menjajah Indonesia, kita ini mengalami suatu keluar biasaan yang tidak dialami oleh negara-negara di luar Indonesia ini. Kenapa saya berbicara seperti itu? Kalau kita melihat terhadap konflik-konflik yang ada di dunia sana, katakanlah di Yunani. Di Yunani ini saking dimanjanya, mungkin orang-orang mengenal Yunani ini adalah tempatnya Socrates, Aristoteles, Pythagoras, dan para filsuf-filsuf yang pernah hidup dan pernah pikiran-pikirannya memengaruhi pikiran-pikiran kita, atau mempengaruhi pikiran-pikiran para mahasiswa-mahasiswa yang ada di dunia ini. Yunani itu pernah mengalami kebangkrutan ketika pemerintah Yunani memanjakan rakyatnya hanya makan tidur, sehingga defisit di sana atau kegagalan membangun ekonomi di Yunani sangatlah drastis, anjlok ekonominya, sehingga tidak lagi menjadi sebuah negara maju. Dan banyak beberapa negara-negara yang lain seperti negara-negara Timur Tengah yang sampai saat ini tidak pernah selesai dan konflik internalnya mereka sendiri. Di Suriah banyak para pemberontak di sana yang sampai saat ini pemimpin mereka masih tidak diakui. Di Yaman juga ada dua kubu yang sampai saat hari ini tidak selesai-selesai. Berbeda lagi dengan konflik Palestina Israel yang sejak tahun 1948 sampai saat ini juga tidak selesai-selesai. Baghdad yang pernah dibangun oleh Harun al-Rashid, yang pernah dikembangkan oleh Al-Ma'mun, pernah hancur di masa Hulagukan, sehingga banyak perbendaharaan ilmu pengetahuan hancur di sana, luluh lantak terbuang pada sungai Tigris dan Eufrat. Dan di masa kepemerintahan Saddam Hussein, di masa pemerintahan George Walker Bush, Presiden Amerika Serikat pada saat itu, Baghdad diinvasi oleh negara NATO, dan sampai saat ini negara Baghdad tersebut yang dulu dikenal dengan macannya dunia di waktu kepemimpinan Saddam Hussein, sampai saat ini tidaklah berdiri sendiri. Karena di sana masih ada kekuatan besar, yaitu ada kekuatan Amerika dan kekuatan Iran yang menyetir pemerintahan di sana, dan yang masih
melakukan pengaruh-pengaruh besar di sana. Sehingga negara Baghdad tersebut sampai saat ini tidak mengalami stabilitas yang stabil seperti negara di Indonesia. Maka kita bersyukurlah orang-orang yang hidup di Indonesia, karena mungkin di sini ini karena doa-doa para wali diistijabah. Masih banyak orang-orang yang bangun malam untuk mendoakan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri gemah haripah loh jinawi toto trentem kartura harjo. Mungkin masih banyak orang-orang yang telah udur, yang telah sepuh mendoakan agar bangsa ini tidak bisa menjadi yang berkecamuk dan menjadi bangsa yang terbelah, yang terpecah belah. Sehingga ini adalah suatu prestasi buat bangsa kita ini, buat negara Indonesia ini, yang memang sangat sulit dalam keramah tamahan ditiru oleh negara-negara lain. Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat miris sekali ketika ada orang Indonesia asli lahir, darahnya tumpah di Indonesia ini. Orang tuanya lahir di Indonesia, kakeknya lahir di Indonesia, buyutnya lahir di Indonesia, tapi justru membanggakan tradisi-tradisi luar yang memang masih menggunakan tradisi-tradisi jahiliyah. Tradisi apa itu? Yaitu tradisi jahiliyah yang selalu membangga-banggakan nasab. Ini sebenarnya menjadi PR bagi para kaum intelektual untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Kita harus menghormati orang itu bukan karena apa, tapi karena takwa dan keilmuan yang ada di dalam diri seseorang itu. Karena di dalam kitab suci Al-Quran sendiri banyak dijelaskan itu, walaupun saya tidak harus menjelaskan di sini. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Inna akramakum indallahi atqakum. Indonesia ini akan mengalami kemunduran jika yang dikedepankan itu adalah hanya sebatas pengkultusan dan pendoktrinan terhadap anak bangsa. Kalau katanya Zainuddin Imsan itu dulu, hati Ka'bah tapi otak harus otak Jerman. Mungkin waktu itu Jerman itu masih menjadi negara yang superpower mungkin pada saat itu. Bagaimana kita membangun sebuah bangsa yang besar ini yang dihuni oleh 300 juta umat manusia? Kita harus mengembangkan cara berpikir kita, bukan malah mengandalkan nasabnya si A, nasabnya si B. Membanggakan nasab itu adalah tradisi-tradisi jahiliyah yang telah dibabat habis oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Nabi Muhammad itu SAW itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapa kamu Muhammad?" Apa jawaban Nabi Muhammad? "Saya hanyalah anak yatim dari Abdullah bin Abdul Muttalib." Dia itu tidak membangga-banggakan nasab, walaupun orang tuanya itu adalah salah satu suku pembesar Quraisy pada saat itu. Beliau hanya menjawab, "Saya hanyalah seorang yatim dari Abdullah bin Abdul Muttalib." Para sahabat bisikan dari langit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun Indonesia ini kita harus mampu berpikir maju ke depan. Apa-apa yang tidak tercapai di sebelumnya harus kita capai. Banyak para mahasiswa sekarang yang selalu berbicara tentang agent of change. Tapi kesadaran kita untuk memajukan bangsa ini tidak ada. Mungkin hanya ketika awal-awal saja semangatnya membara seperti api yang selalu menyala. Tapi di kemudian hari tergerus dengan semua pesona-pesona yang ada yang mampu menyihir kita sehingga mampu melupakan orang-orang yang awalnya semangat lalu tidak semangat, karena sudah mental keberanian dan mental untuk memajukan bangsa ini telah pudar. Untuk memajukan suatu bangsa, kita harus bangga dulu pada bangsa ini sendiri, memilikinya, mencintainya, lalu memajukan dengan cara apapun yang kita bisa. Banyak perguruan tinggi saat ini yang telah dibuka, semisal ilmu kimia, ilmu teknologi. Ini adalah suatu modal
untuk menciptakan robot-robot baru, misalkan katakanlah seperti negara Sakura, untuk menciptakan pencapaian-pencapaian baru yang belum dicapai oleh sebelum-sebelumnya. Karena sampai saat ini yang mengkondisikan dunia ini hanya beberapa orang saja. Facebook itu ditemukan oleh seorang mahasiswa yang disama Marshall Book yang pada waktu itu hanya umurnya tidak sampai 30 tahun dan sampai saat ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Microsoft ditemukan oleh Bill Gates. Dia mampu merancang sebuah teknologi yang teknologi tersebut hampir dipakai oleh seluruh umat manusia di dunia. Termasuk Facebook ini. Karena dia bangga dengan rasnya, dengan negaranya, sehingga mampu memajukan negara yang dia darahnya pernah tumpah di sana. Kalau kita terlalu membangga-banggakan negara sana, negara situ, kita seakan-akan bukan ingin mengabdi pada negeri ini, tapi ingin mengabdi pada negara-negara yang kita banggakan. Maka seharusnya kita sama-sama sadar bahwa Indonesia ini adalah milik kita semua, adalah milik kita sendiri. Jika bukan kita yang memajukan negara Indonesia ini, maka lalu siapa lagi? Tidak mungkin orang-orang Amerika akan memajukan Indonesia. Justru Amerika tidak ingin kalau Indonesia ini menjadi negara maju. Atau seperti Israel misalkan tidak mungkin ingin memajukan Indonesia. Justru mereka ingin Indonesia ini tetap menjadi negara berkembang dan tidak ingin menjadi negara maju. Maka sudah selayaknya untuk para pemuda-pemuda yang masih berstatus pelajar, bergiatlah belajar untuk menanamkan atau menumbuhkan karisma yang kita miliki di negeri ini untuk mencapai tujuan-tujuan yang pernah dimimpikan oleh para pendiri bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.